Apakah OnePlus Indonesia minder sama HP-nya sendiri? Nggak jadi masuk Indo gara-gara nggak pede bersaing sama Samsung, Vivo, ataupun Poco? Buat tahu jawabannya, yuk kita bahas HP ini sekalian bandingin tipis-tipis sama ketiga saingannya. BTW ini bukan HP baru ya, udah dibuka sebelumnya. Yang boxnya gue berasa agak tabrakan gitu dengan tulisan Nord-nya yang pakai background biru. Habis itu di dalamnya ada kotak lagi yang isinya buku-buku yang sering terlupakan, kartu ucapan, dan SIM ejector. Dia nggak dapat case loh. Lanjut di dalamnya ada kepala charger 80 watt dengan kabel chargeran warna merah Type A ke Type C. Pas dinyalain langsung disambut sama Oxygen OS 13.1 berbasis Android 13. Pas gua cek storage-nya udah kemakan 20-an giga dari 256. Impresi gue tentang HP ini ingetin sama Asus Zenfone 9 atau 10 gitu dengan 2 buletan modul kamera di sana tanpa dikotakin lagi ya. Bagian belakangnya glossy gitu yang punya perlindungan Gorilla Glass 5 yang lumayan nempel sidik jari sih, tapi feel premiumnya dapet banget. Desainnya ini bisa gue bilang perpaduan desain ngotak dari framenya, tapi juga ada curve di bagian belakang yang lebih enak buat digenggam. Sedangkan untuk bagian depan, layarnya flat ya dengan size 6,74 inch dan punya bezel yang termasuk tipis, kecuali bagian dagunya agak tebelan dikit. Di sebelah kiri ada tombol volume, di kanan ada power dan alert slider yang merupakan ciri khas dari HP OnePlus. Bagian atas ada mic, AR blaster, dan ini kayaknya lubang speaker deh. Sedangkan di bawah ada lubang speaker lagi, port Type-C yang sayangnya masih 2.0 ya, mic, dan terakhir dual SIM slot card yang nggak bisa tambah memori. Overall, digenggam cukup enak, walaupun sedikit lebih gede sih, dengan tebal 8,1 mili dan berat 193 gram. Terus, mungkin karena material belakangnya dari kaca, jadi agak licin sih kalau nggak dipakein case. Penampakan Nord 3 ini punya keunikan sendiri loh kalau dibandingin sama ketiga brand lainnya. Misalnya ya, build quality yang lebih baik dari Poco F5, bezel yang lebih tipis dari A54, dan buat yang nggak suka curve display dan kamera modul yang banyak lahan kosongnya di Vivo, OnePlus Nord 3 ini jawabannya. Cuma ingat ya, ini balik lagi ke preferensi masing-masing. Tapi kalau harus dikasih peringkat buat feel premiumnya yang paling dapat itu di Vivo sih, kedua Nord, ketiga A54, dan terakhir Poco. Oke, lanjut kita ke spesifikasinya yang punya layar 6,74 inch AMOLED ya, dengan refresh rate yang terjadi peningkatan di mana sebelumnya 90, sekarang naik ke 120 Hz. Dan yang bikin gue cukup wow adalah peak brightness-nya bisa mencapai 1450 nits. Termasuk tinggi loh untuk HP kelas mid-range. Dan terakhir, perlindungan layarnya gue baru denger sih ini, yang namanya Dragon Trail Glass, yang dibikin sama perusahaan Jepang namanya Asahi Glass. Untuk performance, pakai Dimensity 9000 yang punya skor Antutu versi 10 di 1.080.000-an loh. Wow, gile sih, mendekati Poco F5 di 1,1 juta. Apakah artinya pengalaman nge-game-nya bakal mulus juga? Nanti kita buktiin di belakang ya. Terus kalau dibandingin sama Vivo dan Samsung, terpaut cukup jauh, sekitar 300 sampai 400 ribu poin. Lanjut buat baterainya itu 5000 mAh dengan charging support 80 watt. Gimana dengan kameranya? 50 megapiksel lensa utama ber-OIS dengan sensor IMX890. Habis itu 8 megapiksel ultra wide dan 2 megapiksel makro. Sudahlah. Terakhir buat selfie-nya 16 megapiksel. Dan sabar ya, nanti kita lihat seberapa bagus nih hasilnya. Terakhir buat spek lainnya, HP ini udah HP 5G, dual stereo speaker, dan ada IP54 rating yang tahan percikan api dan debu. Tapi ingat ya, nggak bisa dicelupin ke dalam air. Ada NFC, AR blaster, dan fingerprint di dalam layar. Oke, ini yang ditunggu-tunggu, gaming test Genshin Impact yang sebelumnya gue aktifin high performance di menu baterai dan game mode-nya juga. Buat settingan highest 60 fps nih. Dan hasilnya sangat strong. Tapi di 6 menit pertama. Setelah itu HP-nya mulai berasa panas dan akhirnya harus terjadi frame drop ke sekitar 30 fps. Masih bisa dimainin sih, tapi jelas tingkat kemulusan mainnya makin berkurang. Menurut gua, Dimensity 9000 ini cukup powerful ya, cuman sayangnya terbentur sama suhunya yang nggak bisa dijaga dengan baik. Total gua main sekitar 20 menitan, dapat FPS rata-rata di 43,4. Baterai berkurang 11% dengan suhu panas di sekitar 43 derajat.
Dari hasil ini terlihat Poco F5 jelas masih jauh lebih baik, dimana dari tes gue sebelumnya itu dapat di 54,7. Tapi kalau dibandingin sama Vivo dan Samsung, lebih baik OnePlus Nord 3 ini. Overall punya foto yang lebih cerah, so sisi warnanya jadi kebawa juga ya, lebih saturated. Terus kalau dibandingin gini, kesannya jadi beda sendiri. Cuman kalau nggak dibandingin, walaupun berasa lebih saturated, tapi tetap buat gue masih oke sih, malah lebih menarik. Cus upload di sosmed langsung. Untuk selfie, muka gue cenderung lebih soft di Nord, mirip-mirip kayak Vivo karakternya, dan agak kemerahan gitu. Cuman secara keseluruhan, gue lebih demen selfie di Vivo sih. Lebih balance aja antara muka dan background. Samsung terlalu gelap di muka gue, Poco backgroundnya keputihan. Dan Nord sebenarnya cukup seimbang juga sih. Mungkin kedua terbaik setelah Vivo. Lanjut ke video yang sayangnya buat resolusi 4K, stabilisasinya nggak jalan di OnePlus. Makanya jarak pandangnya pun paling luas dibanding ketiga HP lainnya. Untuk gambarnya paling cerah di Poco ya, cuman sayangnya langitnya jadi overexposed gitu. Sedangkan Nord lebih seimbang. Kalau Samsung lebih gelap tapi punya langit yang sedikit lebih berbentuk dibanding yang lain. Terus buat resolusi 1080p-nya cukup aman ya untuk stabilisasi. Buat kecerahan gambar sama kayak 4K-nya. Poco paling terang dan Samsung yang paling gelap. Cuma untuk kondisi yang non-backlight, gue malah lebih suka hasil dari Samsung sih. Buat video selfie, karakter gambar Nord sama Vivo mirip-mirip, cenderung soft di muka gua. Habis itu keduanya juga gempa, tapi ini bisa diabaikan ya, karena stabilisasinya yang nggak gue nyalain. Terus dynamic range Samsung terbaik sih, OnePlus dan Vivo mirip-mirip, dan yang paling lemah Poco. BTW untuk resolusi video di HP ini, untuk kamera depan dia mentok di 1080p 30 fps ya. Dan kamera belakang di 4K 60, cuman sayangnya agak gempa sih untuk 4K-nya. Kamera belakangnya bisa sih dikasih stabilisasi, tapi stabilisasinya itu mentoknya cuman bisa di 1080p aja. Overall buat kamera agak susah sih buat tentuin siapa yang paling baik, karena plus minus. Jadi untuk ini disesuaikan aja ya sama preferensi teman-teman. Lebih ke foto, lebih ke video, atau yang warnanya lebih keluar, dynamic range, dan lainnya. Oke, ngejawab pertanyaan awal, apakah OnePlus Indonesia minder sama HP-nya dan nggak pede nih bersaing sama brand lain? Menurut analisa sotoy gua, mungkin kali ya, terutama dari sisi harga. Jadi di Singapura, HP ini cuma punya satu model, warna Misty Green dengan varian 16 plus 256GB, yang harganya sekitar 6,6 juta dan udah termasuk garansi 2 tahun dari OnePlus Singapura. Dan kalau dibandingin sama ketiga brand lainnya, OnePlus ini yang paling mahal dan nggak sampai situ karena nggak dijual resmi di Indonesia. Kalau kalian mau datengin HP ini secara resmi, mesti bayar pajak lagi dan ongkos kirim. Mesti tambah kocek beberapa juta lagi. Padahal dari hasil tes dan yang gue jelasin sebelumnya, OnePlus Nord 3 ini punya tempat tersendiri dibanding ketiga kompetitor lainnya. Punya performance yang lebih baik dari Vivo, Samsung, dan desain build quality yang lebih baik dari Poco F5. Menurut gue posisinya ada di tengah-tengah gitu dan lebih seimbang aja dari berbagai sisi. Cuma mungkin ya penjualannya diperkirakan nggak bakal tinggi karena emang ketiga HP lainnya udah keluar duluan dan butuh waktu juga buat brand baru bisa diterima sama masyarakat luas. Terus dari sisi harga pun sebenarnya ya kalau mereka mau turunin aja misalnya RAM-nya jadi 12GB, terus mungkin garansinya jadi setahun aja dimana harganya bisa lebih rendah, menurut gue masih bisa bersaing sih. Jadi OnePlus Indonesia bakal comeback gak sih bang? Ini jujur gue nggak tahu ya. Sejauh ini pun nggak ada official statement bilang kalau mereka mundur juga. Lebih kayak dipending dulu nggak sih? Postingan terakhir mereka aja udah beberapa bulan lalu. Agak sedih sih. Padahal gue juga tungguin banget comebacknya mereka. Oh ya, BTW ini murni analisa sotoy gue aja ya. Kalau teman-teman ada analisa lain, boleh yuk share di komen. Gue yakin pasti ada alasan-alasan lain yang gue dan teman-teman lain gak kepikiran. Terakhir, buat teman-teman yang emang fanboy OnePlus sejati dan pengen sikat HP versi Singapura ini, bisa kepoin just tip rekomendasi gua, sg.shipshop. Pengiriman cepat pakai DHL Express dan bayar pajak secara resmi. Jadi email kalian bakal aman tuh. Kalau masih belum yakin, bisa transaksi di Tokopedia-nya mereka juga. Makasih buat yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!